Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita nggak bakal sekedar ngebacain daftar standar kurikulum yang kaku dan membosankan ya. Malahan kita bakal membedah peta perjalanan fase C untuk ngebuka sebuah kotak perkakas matematika yang luar biasa. Kita bakal lihat gimana kurikulum ini mengubah angka-angka di atas kertas menjadi kemampuan berpikir logis yang benar-benar akan ngubah cara siswa melihat dunia. Jadi, siapkan fokus kalian karena perjalanan seru kita dimulai sekarang. Oke, langsung aja kita lihat apa yang bakal kita bahas. Kita akan naklukin materi ini lewat 6 pilar utama. Mulai dari gambaran umum fase C, terus fondasi bilangan, aljabar, pengukuran dan waktu, geometri, sampai yang terakhir, analisis data dan peluang. Yuk kita masuk ke bagian pertama, gambaran umum matematika fase C. Inti dari fase ini sebenarnya adalah perluasan cakrawala numerik secara besar-besaran. Coba bayangkan, skalanya raksasa banget, 1 juta. Buat gambaran aja nih, 1 juta detik itu setara dengan 11,5 hari tanpa henti. Mencapai dan mengerti angka sebesar ini adalah lompatan kognitif yang luar biasa buat seorang anak. Bayangin aja transisinya. Dari yang tadinya cuma ngitung ribuan benda, sekarang pikiran mereka ditarik untuk bisa mengonsepkan sesuatu dalam skala jutaan. Keren banget kan? Tapi ingat ya, ini bukan cuma soal bisa baca deretan angka nol yang panjang. Poin utamanya adalah membangun yang namanya intuisi bilangan atau number sense. Siswa itu diajak buat nggak sekedar menghafal, tapi benar-benar merasakan besaran bilangan cacah hingga 1 juta. Mereka harus bisa menyusun, mengurai, dan yang paling krusial, bernalar dengan angka-angka tersebut. Nah, intuisi inilah yang bakal jadi fondasi super kokoh buat semua hal rumit yang bakal mereka pelajari ke depannya. Lanjut ke bagian kedua, bilangan, yang jadi fondasi kita menuju angka 1 juta. Tenang aja, siswa nggak ujuk-ujuk disuruh ngalihin angka jutaan kok. Semuanya dibangun step by step. Setelah mereka lancar membaca dan mengurai bilangan, target operasional mereka difokuskan dulu di angka hingga 100.000. Di tahap inilah mereka benar-benar ngasah skill penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mereka mengkomposisi dan mendekomposisi angka sampai paham nilai tempat dengan sangat presisi. Ini ibarat rutinitas angkat beban buat otot-otak mereka. Begitu fondasi dasarnya udah kuat, baru deh mereka naik ke level operasi lanjutan. Mereka mulai mecahin teka-teki dunia nyata. Misalnya nih, membandingkan berbagai pecahan dan desimal, mendalami konsep KPK dan FPB, dan ini nih yang biasanya paling seru, nyelesain masalah tentang uang. Tiba-tiba, matematika bukan cuma angka di papan tulis kelas lagi, tapi berubah jadi alat vital buat ngitung uang jajan atau ngecek uang kembalian di kantin. Benar-benar aplikatif. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, aljabar, tempat kita memecahkan nilai yang tersembunyi. Di fase ini, siswa ibaratnya lagi dilatih buat jadi detektif matematika. Bagaimana sih kita menemukan nilai yang belum diketahui? Pertanyaan simpel ini justru jadi detak jantungnya aljabar di fase C loh. Siswa dihadapkan pada kalimat matematika, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian sampai angka 1000. Dan misi mereka adalah mencari potongan puzzle yang hilang. Kenapa 5 dikali sesuatu hasilnya 50? Nah, sesuatu itu apa? Proses ini benar-benar memicu rasa ingin tahu dan penalaran deduktif mereka. Buat memecahkan misteri-misteri tadi, siswa dibekali semacam toolkit aljabar. Selain nyari nilai yang hilang, mereka juga dilatih mengenali, meniru, sampai mengembangkan pola bilangan, mau itu polanya membesar atau mengecil. Dari situ, kemampuannya berevolusi jadi penalaran proporsional. Mikirnya gini, kalau satu resep kue butuh 2 butir telur, berarti kalau mau bikin 5 resep butuh berapa telur? Lewat rasio dan proporsi, mereka pakai perkalian dan pembagian buat ngatasi masalah sehari-hari. Praktis banget kan? Kita geser ke bagian keempat, pengukuran, yang ngebahas soal dimensi dan waktu. Di titik ini nih, matematika mulai meninggalkan ranah abstrak. Siswa diajak mengukur batasan ruang dan waktu secara fisik di sekeliling mereka. Mereka belajar menghitung durasi waktu yang pastinya kepake banget buat manajemen keseharian. Mereka juga mulai ngukur besaran sudut. Terus, mereka beralih ke dimensi fisik dengan nyari keliling dan luas berbagai bangun datar, bahkan bentuk gabungannya. Ini nuntut mereka buat mikir kritis, memecah bentuk yang rumit jadi bagian-bagian yang lebih simpel supaya bisa diukur dengan pas. Masuk ke pilar kelima kita, geometri, ngebangun ruang visual. Dari urusan ngukur benda datar, fokusnya sekarang mulai bergeser. Kurikulum secara spesifik ngasih mandat supaya siswa bisa ngebandingin karakteristik antara bangun datar 2 dimensi dengan bangun ruang 3 dimensi.
Apa coba yang terjadi kalau sebuah persegi tiba-tiba punya ketebalan dan volume, lalu berubah wujud jadi kubus atau balok? Nah, memahami transisi dari 2D ke 3D ini adalah kunci utama untuk ngebangun kecerdasan spasial mereka. Dan pemahaman spasial siswa ini bakal terus berevolusi. Mereka nggak cuma dilatih mengenali visualisasi dari depan, atas, atau samping aja, tapi mereka ditantang buat secara aktif mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang tersebut. Kayak merakit jaring-jaring jadi sebuah kubus yang utuh. Puncaknya, mereka bakal pakai pemahaman spasial itu buat nentuin lokasi akurat di atas peta bersistem petak. Jadi dari yang awalnya cuma ngelihat bentuk geometri, sekarang mereka udah bisa bernavigasi. Akhirnya kita sampai di pilar terakhir, bagian ke-6, analisis data dan peluang. Kita ini kan hidup di era informasi. Nah, di sini siswa diubah perannya. Dari yang tadinya cuma sekedar konsumen menjadi seorang analis data yang kritis. Sekedar ngurutin atau ngebandingin data itu udah nggak cukup. Mereka harus menguasai gimana menyajikannya dengan presisi. Mulai dari piktogram yang pakai ikon visual seru, diagram batang buat ngelihat perbandingan yang super jelas, sampai tabel frekuensi buat nyusun hasil pengukuran biar lebih terstruktur. Intinya, mereka diajarin buat milih cara terbaik dalam menceritakan kisah yang tersembunyi di balik tumpukan angka-angka itu. Tapi kerennya lagi, lebih dari sekedar ngatur data dari masa lalu, siswa itu juga dikasih kekuatan buat memprediksi. Lewat materi peluar, mereka belajar nentuin kejadian mana sih yang kemungkinannya lebih besar dalam sebuah percobaan acak. Mereka mulai kenalan sama konsep probabilitas dasar dan sadar bahwa walaupun masa depan itu sifatnya acak, secara matematis ada hasil-hasil tertentu yang lebih mungkin terjadi dibanding yang lain. Mirip kayak memprediksi peluang munculnya angka ganjil pas mereka lagi main lempar dadu bareng teman-temannya. Pada akhirnya, pesan paling krusial dari semua ini adalah kita sedang mendidik siswa untuk pakai perkalian dan pembagian demi menyelesaikan masalah sehari-hari mereka. Fase C ini bukan cuma perkara hafal rumus KPK atau tahu cara ngitung luas balok. Ini tentang nyetak individu pemecah masalah yang tangguh. Lewat bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan data, cara seorang anak melihat dunia benar-benar diubah. Dari sesuatu yang tadinya membingungkan, jadi sesuatu yang logis dan terukur. Dan ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau di usia sedini ini aja mereka udah mampu memecahkan nilai tersembunyi dari sebuah persamaan aljabar, coba bayangkan, teka-teki dunia nyata sebesar apa lagi yang kelak bakal mampu mereka pecahkan. Pasti luar biasa. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan teruslah semangat belajar.